terobosan bagi orang-orang yang gagal di IEM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya, Kafikung Hajime. Dan untuk prosedur pendaftarannya atau prosedur proses-prosesnya itu kayak gimana sih? Ayo kita bahas. Yang pertama, mulai dari pendaftaran. Pendaftaran itu biasanya kalian akan daftar di LPK. LPK itu apa sih? LPK itu Lembaga Pendidikan dan Keterampilan. Nah, kalian tuh harus cari LPK yang mengurus yang berguming ya, yang berguming dalam bidang pemagangan ke Jepang. Tapi sekarang di Indonesia udah banyak kok. Udah banyak tersebar LPK-LPK yang udah mengurusi pemagangan ke Jepang. Tapi hati-hati bro, karena LPK tuh banyak juga yang ada yang oblong, yang cuma pengen dapat duit kalian tapi nggak serius proses kalian. Jadi gue saranin kalian benar-benar harus hati-hati, lihat dulu statistiknya loh. What? Iya, gimana ibaratnya riwayat LPK itu kayak gimana, mereka udah punya yang udah diberangkatin atau belum. Jadi kalian harus ketahui dulu, jangan asal main daftar terus bayar, jangan. Jadi kalian harus tahu dulu silsilahnya kayak gimana, riwayatnya kayak gimana. Hati-hati sih bro, beneran. Soalnya dulu gue juga pernah, jadi untung aja sih belum bayar banyak, bayar daftar terus tahu-taunya ditungguin Amsong. Baca. Jadi hati-hati aja. Kalian harus benar-benar cari LPK yang recommended. Besok gue buatin LPK yang recommended buat daftar pemagangan ke Jepang. LPK teman-teman gue ataupun sensasinya gue ataupun kenalan gue. Besok gue bakal bikinin. Ya, terus untuk pendaftaran itu biasanya di LPK ya. Minimal itu dari 5 juta ke atas setiap LPK. Tapi LPK itu juga tergantung, ada yang biasanya minta di depan, ada yang biasanya minta di akhir. Jadi kalau yang di akhir mah gampang, kayak LPK gue dulu, jadi mintanya tuh di akhir. Pas pertama daftar itu nggak bayar, jadi bayarnya ntar aja, nggak apa-apa setelah kamu dapat job katanya. Ya benar, emang benar. Jadi daftar di sana, isi formulir, saya langsung ikut pendidikan di sana, sekolah. Jadi bayarnya setelah saya dapat job baru bayar. Bayarnya itu 5 juta. Lanjut untuk proses berikutnya itu ada pemberkasan ya, ngurusin berkas kalian yang asli-asli. Ya jangan oblong, Yang beda-beda namanya itu harus diurus, disamain dulu gimana caranya. Nah, terus lanjut setelah kalian daftar, kalian biasanya diarahin buat langsung belajar bahasa. Jadi kalau di LPK mah nggak ada tes fisik atau tes apa, itu nggak ada bro. Jadi kalian langsung daftar, ya kalian langsung belajar. Medical juga belum ada. Jadi kalian daftar, ya langsung belajar, langsung dipindahin ke, biasanya ada yang punya asrama, ada yang enggak sih sebenarnya. Jadi kalian harus belajar, ikutin kegiatan di situ. Selama kalian proses belajar di situ, kalian akan dilatih. Kalian juga nungguin tes prates. Prates itu kayak kalian di situ nunggu SO dulu. Sebelum kalian tes job, kalian harus tes ke lembaga sending. Jadi kalian harus dapat lembaga sending dulu, baru nanti kalian cari job. Lembaga sending bakal bagiin job ini job buat kalian. Jadi kalau kalian belum punya SO, belum dapat lembaga sending, kalian belum bisa ke Jepang. Jadi kalian belajar bahasa di situ, ntar kalian baru mengikuti tes lembaga sending. Biasanya setiap 1 bulan sekali juga ada kok. Sering lembaga sending itu sering adain tes karena butuh kuota, tentunya kuota buat dikirim tawarin ke pihak-pihak perusahaan Jepang. Dan gimana buat tes ke SO ini, lembaga sending ini, tesnya hampir mirip kayak IEM sih, tapi mungkin lebih mudah. Ada tes matematika, tes semaptaan, ada tes fisik, terus ada tes wawancara,
terus tes medikal, dan ada juga yang biasanya ada sebagian perusahaan yang pengen ngerti cara kerjanya, jadi ada tes praktek kerja juga, ada, tapi nggak semuanya, ada, cuman ada, nggak semua. Jadi kalau tinggi badan di di swasta itu nggak terlalu ngaruh ya bro. Di swasta itu tinggi badan kan nggak terlalu ngaruh sama berat badan kalian. Itu benar-benar nggak jadi patokan. Orang teman-teman gue juga banyak kok yang pendek-pendek, yang kurus-kurus, tapi mereka tetap masuk. Untuk tes lembaga sanding ini, kalian pasti, insya Allah pasti lulus lah. Karena ini tes ini gampang. Kalau kalian nggak lulus, paling besok harinya diulang lagi. Soalnya kalau tes prates ini untuk tes lembaga sanding ini biasanya 1 hari langsung kelar. Berapapun anaknya itu 1 hari pokoknya kelar. Gitu. Kalau swasta. Jadi mereka kejar target, kejar waktu. Nah, terus setelah kalian dapat lembaga sanding, kalian bakal dibalikin lagi ke LPK. Di LPK itu kalian ditempa lagi. Jadi kalian bahasanya itu ditempa lagi. Kalian biar bahasanya lancar, jadi ntar kalau masuk pendidikan itu kalian nggak ketinggalan gitu loh, biar cepat nyusur. Soalnya kan di swasta itu cepat, prosesnya cepat. Jadi ntar ada tes tahap kedua. Tes tahap kedua itu kalian cuma wawancara sama orang Jepang, wawancara langsung. Ya meskipun kalian nggak bisa ngomong, ntar ada translatornya kok. Jadi kalian ditanya-tanya, orang Jepangnya itu pengen lihat mimik kalian sebenarnya, lihat cara kalian ngomong, senyum kalian. Di situ kalian dinilai dari penampilan. Jadi setelah kalian dapat job, kalian itu bayar, kalian harus bayar. Udah dapat job kalian harus bayar, sembarangan gratis. Baca. Ini swasta coy. Jadi kalian bayar 25 ke atas lah sekarang mah kayaknya. Jadi 25 itu buat apa? 25 itu buat 3 bulan kalian di pelatihan, makan, minum, dan kebutuhan yang lainnya. Terus sisanya ntar buat ngurus visa ataupun beli tiket ini itu segala macam lah. Jadi kalau di IM kan kalian disubsidi oleh pemerintah, tapi kalau swasta kalian bayar sendiri, yaitu bayarnya segitu. Kalian masuk ke Pusdiklat selama 3 bulan, kalian di situ ditempa bener-bener, latihan bener-bener. Kayak latihan militer. What? Bangun pagi-pagi, olahraga, terus masuk kelas belajar, terus ya malamnya juga harus belajar lagi, ngerjain PR, banyak hukuman lah, ini itulah. Wah, sungguh terlalu bro. Rasanya nano-nano. Baca. Ya setelah kalian pendidikan di situ, kalian pendidikan selesai, ntar biasanya ada yang sebelum pendidikan visa kalian udah turun, eligibility kalian udah turun, kalian bisa diberangkatin. Ada juga yang selesai tapi eligibility-nya belum turun, jadi kalian harus nunggu dulu, dipulangin, nunggu dulu. Tapi biasanya cepat kok, biasanya cepat. Ya itulah proses pemagangan di swasta ya. Jadi swasta itu ya ibaratnya terobosan bagi orang-orang yang gagal di IM. Jadi itu terobosannya, cara lain menuju Jepang. Bukan ilegal, itu legal, itu resmi. Cuman swasta, bukan negeri. Jadi biaya kalian keluarin sendiri, dari kalian sendiri, untuk kalian sendiri. Ya, semoga video yang gue buat ini bermanfaat, dan semoga kalian sedang dalam proses bisa cepat dapat job, cepat